warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas ideologi Pancasila. Nah, sebelumnya jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, arti dan pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea artinya pemikiran, konsep, atau gagasan, sedangkan logos artinya pengetahuan. Ideologi secara sederhana itu adalah pengetahuan tentang ide, keyakinan, atau gagasan. Kalau secara luas, ideologi adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Dasar dan ideologi negara Republik Indonesia yang pertama adalah Pancasila itu sebagai dasar negara. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, nah, Pancasila juga ideologi bangsa Indonesia yang dapat diartikan sebagai suatu konsep tentang sistem nilai yang secara individu maupun kebersamaan dipandang sebagai prinsip hidup ideal yang dicita-citakan dan diinginkan untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dipergunakan sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi berbagai bidang kehidupan. Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai-nilai dan memberikan arah serta tujuan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Sejarah perumusan Pancasila berikut adalah tokoh-tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI. Yang pertama adalah oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 dalam pidatonya menyebutkan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua, Supomo berpidato pada tanggal 31 Mei 1945 yang menyatakan usulan dasar negara itu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Kemudian ketiga oleh Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyatakan bahwa usulan dasar negara yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, untuk cepat menghafal tokohnya kita singkat dengan Min, Po, No. Min untuk Muhammad Yamin, Po-nya untuk Supomo, dan No-nya untuk Ir Soekarno. Nah, untuk usulannya, kalau Muhammad Yamin kita ingat dengan peri yaitu Muhammad Yamin, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Jadi kita ingat tokohnya adalah Min, Po, No. Muhammad Yamin yang pertama pada tanggal 29 Mei, Po-nya untuk Supomo pada tanggal 31 Mei, dan Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni. Usulan rumusan Pancasila dari ketiga tokoh tersebut dibahas lebih lanjut oleh para anggota panitia kecil BPUPKI yang disebut Panitia 9. Panitia 9 berhasil menyusun piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila, yaitu yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, sebelum pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, kalimat pada sila pertama rumusan Pancasila ini diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini diganti oleh Muhammad Hatta atas usul A.A. Maramis agar kemerdekaan dirasakan oleh rakyat pemeluk agama selain Islam, mengingatkan kemerdekaan yang ingin disegerakan.
Kemudian nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama nilai ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia merupakan negara mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Negara melindungi warganya untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia. Kemudian mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga adalah nilai-nilai persatuan Indonesia. Setiap warga negara mengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan sanggup rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu selalu mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima adalah nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh warga negara bersama-sama menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memupuk sikap saling menghormati dan bersikap adil antar sesama manusia. Nah, di sini ada perbandingan ideologi, ada ideologi komunis, liberalisme, dan Pancasila. Di komunis, itu hak asasi manusia itu diabaikan, nasionalisme ditolak, keputusannya juga di tangan pimpinan partai. Kemudian dominasi partai, tidak ada oposisi, tidak ada perbedaan pendapat, dan itu komunisme itu untuk kepentingan negara. Sedangkan di liberalisme itu hak asasi manusia itu dijunjung secara mutlak, nasionalismenya diabaikan, keputusannya melalui suara terbanyak atau voting. Kemudian di liberalisme ini dominasi mayoritas, adanya oposisi, adanya perbedaan pendapat, dan kepentingannya mayoritas. Nah, untuk ideologi Pancasila, di sini hak asasi manusia itu dilindungi tanpa melupakan kewajiban asasi. Kemudian nasionalismenya dijunjung tinggi, kemudian keputusan melalui musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka diadakan pemungutan suara. Di Pancasila itu tidak ada dominasi, ada oposisi dengan alasan sebagai penyeimbang, kemudian ada perbedaan pendapat dan itu dihargai, dan kepentingannya yaitu untuk seluruh rakyat Indonesia. Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan politik itu mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, menjalankan pemerintahan secara jujur dan konsekuen. Dalam kehidupan ekonomi, memanfaatkan sumber daya alam secara baik, menjalankan kegiatan perekonomian secara jujur. Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan lokal, menghormati dan menghargai sesama manusia tanpa melihat asal-usul, agama, ras, dan latar belakang kehidupannya, bersikap adil dan tidak mengambil hak orang lain. Nah, 5 dasar negara oleh I.R. Soekarno itu Pancasila, kemudian diperas lagi menjadi Trisila. Di dalamnya ada sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Nah, tanggal-tanggal penting yang wajib diingat, dan ini sering muncul di soal, yaitu yang pertama adalah lahirnya Pancasila itu pada tanggal 1 Juni 1945. Kalau 22 Juni 1945 itu hari lahir Piagam Jakarta. Tanggal 18 Agustus 1945 itu hari pengesahan Pancasila. Dan 1 Oktober 1945 itu adalah hari kesaktian Pancasila. Nah, kedudukan Pancasila yang pertama adalah sebagai falsafah hidup, yaitu keyakinan yang memiliki kebenaran. Yang kedua adalah sebagai pedoman hidup, way of life, jadi pedoman umum dalam bersikap dan bertingkah laku. Kalau sistem filsafat harus dipahami secara totalitas, satu kesatuan berdasarkan hierarki piramidal. Kedudukan Pancasila sebagai perjanjian luhur itu dibuat oleh founding father bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah dasar yang mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara.
Kemudian sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Landasan ideal Pancasila, kemudian landasan konstitusional di negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama adalah dimensi realitas, yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut bersumber pada nilai-nilai real dalam masyarakat yang bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua adalah dimensi fleksibilitas, yaitu bahwa ideologi mengandung atau memiliki keluasan yang memungkinkan adanya berbagai pengembangan pemikiran baru tanpa khawatir meninggalkan jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Yang ketiga adalah dimensi idealisme, yaitu bahwa ideologi tersebut harus memberikan harapan, cita-cita tentang masa depan yang lebih baik. Susunan sila Pancasila yang pertama adalah organis, tidak dapat berdiri sendiri atau merupakan satu kesatuan. Yang kedua adalah susunan Pancasila itu saling mengisi dan mengkualifikasi. Jadi setiap sila terkandung nilai keempat sila yang lainnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah hierarki piramidal, yaitu urutan sila itu menunjukkan rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya. Jika sila Pancasila itu tidak dikaitkan dengan sila-sila yang lain, misalkan sila 1 saja, maka itu akan bersifat teokrasi absolut, di mana pemerintahan tersebut dijalankan berdasarkan prinsip ketuhanan, jadi prinsip sebagai pedoman pemerintahan. Kemudian jika sila 2 saja, itu akan menjadi paham kosmopolitanisme, yaitu paham yang berpandangan bahwa seseorang tidak perlu mempunyai kewarganegaraan, tetapi menjadi warga dunia saja, ya. Jadi dia merasa saya itu seorang warga dunia. Sebuah ideologi yang berpendapat bahwa semua suku bangsa itu adalah satu, jadi komunitas tunggal katanya gitu ya, kalau kosmopolitanisme. Kalau sila itu sila ketiga saja, tidak dengan yang lain, itu menimbulkan paham chauvinisme, yaitu ajaran atau paham tentang fanatik seseorang terhadap tanah air yang berlebihan. Kemudian bila sila 4 saja, itu akan menimbulkan demokrasi liberal. Jadi sistem politik yang menganut kebebasan individu. Kemudian yang kelima, bila sila kelima saja, itu akan menimbulkan komunisme atau sosialisme ateis. Nah, di sini adalah komunisme itu adalah kepercayaan atau ideologi politik, ya. Paham menolak kepemilikan barang pribadi dan beranggapan bahwa semua barang produksinya itu harus milik bersama. Kemudian ateis itu cenderung dia tidak mempertimbangkan adanya Tuhan gitu. Jadi bersosialisasi komunis. Jadi kepercayaannya tidak percaya Tuhan gitu. Kemudian udah ya. Sekian tentang ideologi Pancasila. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan mudah-mudahan kita kalau ujian diluluskan, dipermudah ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.